wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Samsiah, NIM 2012300027 dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2 Fakultas Keguruan dan di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai 14 mata kuliah profesi keguruan oleh dosen pengampu Ibu Andi Nurhayati SPD MPD. Dari kelompok 1 yaitu konsep profesi keguruan. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Syarat-syarat profesi seperti standar unjuk kerja, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas, akademik yang bertanggung jawab, organisasi profesi, etika dan kode etik profesi, serta sistem imbalan. Selanjutnya yaitu kelompok 2 tentang sikap profesi keguruan. Sikap profesi keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahliannya. Sikap profesional guru dapat dilihat dari sikap terhadap anak didiknya, sikap terhadap tempat kerjanya, sikap terhadap pemimpin, dan sikap terhadap pekerjaannya. Pengembangan sikap profesional terbagi atas pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan dan pengembangan sikap selamat dalam jabatan. Selanjutnya dari kelompok 3 yaitu bimbingan dan konseling. Mendefinisikan istilah bimbingan, para ahli bidang membimbing konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan, arti bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Peranan bimbingan dan konseling untuk mencerdaskan siswa memiliki kepribadian yang baik. Materi dari kelompok 4, peranan BK dalam pembelajaran siswa. BK merupakan suatu kegiatan bantuan dan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah. Landasan-landasan BK terdiri dari landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmiah dan teknologi. BK di sekolah berperan untuk membantu kelancaran dalam proses pendidikan dan dalam proses operasionalnya. Selanjutnya yaitu dari kelompok 5 tentang asas-asas orientasi layanan dan kode etik bimbingan dan konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan belajar atau berpendapat, dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi hukum dasar. Dasar-dasar BK terdiri dari asas kerahasiaan, asas sukarela, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, dan lain-lain. Orientasi adalah suatu proses seseorang untuk menangkap atau mengerti keadaan sekitar dan ia dapat melokalisir dirinya dalam hubungan dengan sekitarnya. Orientasi BK terdiri dari orientasi perorangan, orientasi perkembangan, orientasi permasalahan, serta kode etik adalah seperangkat standar atau peraturan pedoman dan nilai yang mengarah perbuatan atau tindakan dalam suatu perbuatan, profesi atau organisasi bagi pekerja atau anggota dan interaksi antar pekerja atau anggota dengan masyarakat. Dasar-dasar kode etik dalam BK itu dari Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya kelompok 6 yaitu program bimbingan di sekolah dan peranan guru dalam pelaksanaannya. Secara umum, program bimbingan merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Peranan guru dalam program BK dibedakan menjadi dua, yaitu tugas guru dalam layanan bimbingan di kelas, serta tugas guru dalam operasional bimbingan di luar sekolah. Selanjutnya dari kelompok 7, administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad, artinya ke, dan minstare yang menurut Gay 1992 artinya melayani, membantu, menunjang, mencapai tujuan sehingga benar-benar tercapai. Tujuan administrasi pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada dasarnya, fungsi administrasi merupakan proses pencapaian tujuan melalui serangkaian usaha
itu Longdecker 1964. Oleh karena itu, fungsi administrasi pendidikan dibicarakan sebagai serangkaian proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Selanjutnya kelompok 8 yaitu tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyesuaian kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pengembangan kurikulum untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintah yang bersifat umum. Komponen kurikulum menurut Nana Sayodi Sukamadinata, yang pertama yaitu tujuan, bahan ajar, strategi mengajar, media mengajar, evaluasi mengajar, dan penyempurnaan pengajar. Selanjutnya yaitu kelompok 9, peranan guru dalam administrasi sekolah menengah. Administrasi kesiswaan dilakukan agar informasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Adapun peranan guru dalam administrasi kesiswaan itu diantaranya dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian dan dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat para siswa agar cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, serta senantiasa memotivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Kegiatan dalam administrasi, sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu dari kelompok 10 tentang administrasi sekolah menengah. Kepala sekolah menengah sebagai pemimpin suatu kerja berfungsi sebagai otorisator untuk memerintahkan pembayaran. Bendaharawan sekolah menengah ditugasi untuk melakukan fungsi ordonator dalam menguji hak atas pembayaran. Keuangan sekolah menengah dapat diperoleh dari dana anggaran pemerintah dan belanja negara atau APBN, Badan Pembantuan Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3, subsidi bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah menengah negeri. Selanjutnya dari kelompok 11 yaitu sistem dan struktur organisasi sekolah. Sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata sistem yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Secara umum, kata sistem mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Sedangkan struktur merupakan kerangka yang dapat menggambarkan sistem atau kaitan berbagi unsur yang berfokus pada visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu berbicara mengenai organisasi merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu organon yang artinya anggota suatu badan. Sistem dan struktur organisasi yang baik haruslah mempunyai tujuan bersama. Jadi setiap orang tentu saja mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud. Fungsi atau kegunaan struktur organisasi yaitu sebagai kejelasan tanggung jawab, kejelasan jalur hubungan, kejelasan uraian tugas. Selanjutnya dari kelompok 12 yaitu lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Lembaga pendidikan adalah istilah pendidikan yang berasal dari bahasa Latin educare atau educare yang berarti untuk memimpin atau memandu keluar, terkemuka, membawa manusia menjadi mengemuka, proses menjadi terkemuka, atau sebagai kegiatan terkemuka. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Fungsi dan peran lembaga pendidik yang pertama yaitu fungsi sosialisasi, fungsi pengendalian sosial, fungsi melestarikan budaya, fungsi seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia, serta fungsi perubahan sosial. Fungsi tenaga pendidik secara umum yaitu menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan,
memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan, memfasilitasi para tenaga pendidik, peserta didik atau tenaga pendidik satu dengan yang lainnya dalam menjalankan suatu aktivitas pendidikan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya kelompok 13 tentang supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang terdiri dari dua perkataan yaitu super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan. Fungsi supervisi pendidikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai pemicu atau penggerakan terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan sebagai kegiatan dalam hal pemimpin dan membimbing. Manfaat supervisi pendidikan: mampu mengetahui kelemahan kurikulum, mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai tujuan, mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar, mampu mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Selanjutnya yaitu dari kelompok 14, teknik supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu usaha dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajar, dan metode serta evaluasi pengajar. Macam-macam teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik supervisi yang sering dipakai terbagi atas dua, yaitu supervisi observasi kelas dan supervisi kunjungan kelas. Yang kedua yaitu teknik supervisi klinis. Yang pertama yaitu terdiri atas dua juga, model pendidikan yang mempengaruhi supervisi serta teknik supervisi klinis secara umum. Yang ketiga yaitu supervisi individual, terdiri atas perkembangan dan supervisi yang sudah direncanakan serta supervisi sebaya. Teknik supervisi kelompok itu terbagi atas tiga, yaitu rapat guru, diskusi, dan demonstrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.